Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Segala puji dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuji dan memujinya atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmat senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasih-Mu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini kita duduk di taman dari taman-taman surga, Raudatun min riyadil jannah atau riyadus shalihin, taman dari taman-taman surga atau taman orang-orang yang soleh, yang kita mengkaji kalam Allah, mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah akan berikan rahmatnya kepada kita, Allah akan berikan ketenangan kepada kita, bahkan nama kita disebut di langit yang paling tinggi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini jemaah, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita. Kita belajar dan kita mengkaji sebuah kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Riyadus Shalihin. Dan sekarang kita sudah sampai ke bab yang ketujuh, babun fil yakini wat tawakkuli, bab tentang keyakinan dan berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin. Maka seorang yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu jemaah, dia harus yakin dengan semua yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dia tawakal dengan semua apa yang diterbitkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dari semua kenikmatan ataupun musibah. Dan itu harus ada pada diri kita, cuma yakin kemudian kita serahkan. Kita yakin semuanya adalah yang terbaik, kemudian kita serahkan, tetapi harus berusaha dulu. Setelah kita berusaha, maka kita serahkan hasilnya, Allah Jalla Jalaluhu yang menentukan. Maka lihat apa kata Allah Rabbul Alamin, menyebutkan tentang orang-orang yang senantiasa, atau disebutkan dalam firman-Nya surat As-Sajdah ayat yang ke-24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka itu ada pemimpin-pemimpin yang mengajarkan mereka dan menunjukkan mereka perintah Allah Rabbul Alamin, selama mereka terus bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun,
dan dengan tanda-tanda atau dengan kekuasaan yang diberikan oleh Allah, mereka yakin dengan hal tersebut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kemudian hendaknya kalian berserah diri kepada Zat yang Dia hidup dan tidak mati, Allah Rabbul Alamin. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah, wahai orang-orang yang beriman, bertawakalnya jemaah. Harus bertawakal kepada Allah, sandarkan semuanya kepada Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah Rabbul Alamin. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Engkau kalau sudah menekat kuatkan atau ingin mengerjakan sesuatu atau memutuskan sesuatu, maka pegang kuat hal tersebut. Kemudian serahkan hasilnya kepada Allah Rabbul Alamin. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu. Tuh orang-orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi semua kebutuhannya. Ingat, tawakal itu bukan pasrah. Tawakal itu adalah berusaha dulu. Makanya Nabi SAW mengibaratkan nih, orang yang betul-betul tawakal itu kayak seperti burung yang dia keluar dalam perut kosong, dia nyari rezeki, pulang dalam keadaan perut kenyang. Usaha dulu. Jangan sampai kita mengatakan, udah Allah sudah takdirkan saya miskin, ya sudah, ngapain Anda berusaha? Nanti juga kalau datang rezeki makan kita, nggak mau kerja dia cuma. Maka orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian lihat apa kata Nabi SAW membahas tentang masalah al-yakin wa tawakal. Ada sebuah hadisnya panjang cuma, tapi ini hadisnya dipotong. Hadisnya disebutkan dari Husain bin Abdurrahman. Suatu ketika dia duduk dengan Sa'ad bin Zubair. Dia duduk dengan Sa'ad bin Zubair. Kemudian tiba-tiba Sa'ad bin Zubair ini mengatakan kepada teman-teman yang lagi duduk di majelis tersebut, siapa yang melihat ada bintang yang jatuh tadi malam? Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, tadi malam melihat. Anda lihat tuh ada meteor itu jatuh. Bintang tadi malam jatuh, ada lihat. Kemudian, tapi Anda nggak lagi sholat pada waktu tersebut. Anda lagi disengat sama kalajengking atau binatang yang berbisa. Akhirnya Sa'ad mengatakan, apa yang kau lakukan? Maka Husain mengatakan, aku minta untuk diruqyah karena aku mendengar Asy-Sya'bi, yaitu Asy-Sya'bi tabi'in. Saya mendengar Asy-Sya'bi meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW yang Nabi mengatakan, la ruqyata illa min ainin wala min ainin humatin. Maka sesungguhnya ruqyah yang paling bagus itu adalah ketika orang kena ain. Ada orang yang gak senang sama dia, atau mungkin ada orang yang sayang banget sama dia. Itu ain itu kayak seperti mata jahat. Makanya kita sering diwasiatkan oleh para ulama, kalau ada sesuatu yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan terlalu diumbar-umbar dia. Contoh kayak anak kecil, kadang-kadang kita videokan, kita taruh di internet, atau mungkin kita videokan, kita share di Facebook dan yang lainnya. Mungkin orang nggak jahat dengan hal tersebut, senang. Tapi kadang-kadang pandangannya itu mungkin saking irinya, masya Allah anak, dan dia lupa mengatakan masya Allah, cuman ainnya terkena dia dengan ain. Kayak seperti orang tersihir, cuman. Dan ain itu adalah benar kata Nabi SAW. Maka dia mengatakan, aku minta ruqyah. Kemudian apa kata Sa'ad bin Zubair? Beliau mengatakan, bagus. Orang kalau dia mendengar hadis Nabi SAW, kemudian dia amalkan. Dia tidak peduli apa hikmah dari hadis tersebut. Dia tidak peduli apa keutamaan hadis tersebut. Yang jelas ini dari Nabi, saya harus ikuti. Itu sahabat Sa'ad bin Zubair yang mengatakan hal tersebut kepada Hasan bin Abdurrahman. Tapi aku mendengar, kata Sa'ad bin Zubair, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Hadis ini, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayyal umamu," aku diperlihatkan sekelompok umat.
Ketika datang atau dibawa Isra Mi'raj oleh Allah Jalla Jalaluhu, dibawa bersama dengan malaikat Jibril, kemudian diperlihatkan fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ruhtan atau ruhaitun. Ada seorang nabi yang dia temannya atau sama kaumnya itu 3 sampai 9, yang ikutin cuma sedikit. Wan nabiyyu wa ma'ahu rajulu war rajulan. Ada seorang nabi yang pengikutnya cuma 1 orang atau 2 orang. Wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad. Dan ada seorang nabi yang enggak ada sama sekali pengikutnya. Apa faedah yang bisa kita ambil jemaah? Kadang ketika kita menyampaikan kebenaran itu banyak orang yang enggak senang jemaah. Maka antum jangan merasa sedih. Ketika antum berdakwah menyampaikan kebaikan kepada keluarga antum, nggak ada yang menerima dari keluarga jemaah. Sabar, santai. Nggak perlu kita sakit hati dengan hal tersebut. Akhirnya kita ingin, ya sudah, Anda kembali lagi ke seperti semula. Anda nggak mau dapat hidayah lagi, Anda nggak mau menegakkan sunnah Nabi SAW. Lah, ada orang yang terbaik, nggak ada yang ikutin dia jemaah. Nabi jemaah. Yang pengikutnya nggak ada sama sekali. Yang pengikutnya 1 atau 2, yang pengikutnya 3 sampai 9. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idrufi ali sawadun azimun. Kemudian diperlihatkan aku ada kelompok yang sangat besar hitam. Fadhanantu annahum ummati. Aku menyangka, kata Nabi, kayaknya umatku ini banyak, kayaknya umat. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumahu. Ini Musa dan kaumnya. Walakin unzur ila al-ufuqi fa idza sawadun 'azimun. Tapi lihatlah ke ufuk. Kata malaikat tersebut kepada Nabi SAW. Ternyata dilihat ada kumpulan lebih banyak lagi orang di sana. Faqila li, kemudian Nabi SAW dikatakan, maka lihatlah ufuk. Faqila li unzur ila al-ufuqil akhar fa idza sawadun 'azimun faqila li hadza ummatuka. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, ini umatmu wahai Muhammad. Sangat banyak sekali. Kemudian beliau mengatakan, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Ada 70.000 dari mereka itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kita semua beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu ingin masuk surga jemaah. Iya. Kita melakukan amalan-amalan soleh ingin masuk surga. Tapi ingat, jangan cukupkan dengan amalan yang biasa-biasa kita lakukan, jangan amalan yang ada kebiasaan kita lakukan. Nah, tapi ada yang lebih utama. Masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Karena semua kita ini akan dihisab, jemaah. Antum punya keluarga, apa yang sudah antum berikan kepada keluarga tersebut? Udah didik anak kita sholat, udah didik istri kita untuk mengerjakan kebaikan, udah mendamaikan anak-anak kita, saling benci mereka, saling memutus tali silaturahmi. Itu ditanya oleh Allah Rabbul Alamin, cuma ditanya. Harta kita mulai ditanya, semuanya ditanya. Tapi ada orang-orang yang dia gak ditanya dengan hal tersebut. Dia langsung dimasukin ke dalam surga tanpa hisab, tanpa diadab. Akhirnya setelah beliau mengucapkan hal tersebut, summa nahadha fadakhala manzilah. Kemudian beliau turun dari mimbar atau dari tempat majlis tersebut, kemudian masuk ke dalam rumah. Fahadun nas, maka manusia ini gaduh, ribut jemaah, ribut mereka. Fi ulaika alladhi yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Mereka ribut mengatakan, ini siapa yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, fala'allahum alladhi sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang dia masuk tanpa azab, tanpa hisab ini orang yang sering menemani Nabi. Kemana-mana Nabi ditemani. Mungkin dia ini yang dijamin. Faqala ba'duhum, selain dari mereka mengatakan, fa'allahum alladhi wulidu fil Islam. Atau mungkin dia adalah orang-orang yang dia lahir dalam keadaan Islam. Falam yusyriku billahi syai'an, kemudian dia tidak menyekutukan Allah sama sekali.
wa dzakaru asya. Kemudian mereka menyebutkan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah. Kemudian faqala alladhi takhuduna fihi. Beliau mengatakan, apa yang kalian ributkan? Kok heboh sekali, kata Nabi SAW. Apa yang kalian ributkan? Fa'akhbaru faqala. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, dikabarkan kepada Nabi, ini mereka lagi gaduh mikirin siapa yang dia masuk ke dalam surga tanpa hisab tanpa azab ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, humul ladina la yarkun. Atau dalam hadis yang lainnya, humul ladina la yaktawun. Orang-orang yang dia tidak berobat dengan besi panas. Wala yastarkun, orang-orang yang tidak minta diruqyah. Wala yatatayyarun, orang-orang yang tidak tatoyur, menganggap siap. Maka di sini Nabi SAW menyebutkan ada beberapa ciri orang-orang masuk surga tanpa hisab tanpa azabnya. Yang pertama, orang yang tidak berobat dengan besi panas. Cara pengobatannya luar biasa, penyembuhannya luar biasa. Dipanaskan besi, kemudian ditempelkan di kaki, di tumitnya itu. Walaupun, tapi itu bagus, cuma panas ditempel. Atau mungkin sekarang orang biasanya kayak seperti akupuntur, cuma dia pakai panaskan besi, dicucuk. Dia bantuin besi itu supaya masuk ke dalam tubuh orang tersebut dan yang lainnya. Maka ini tidak haram, cuma tapi akan membuat menyakiti dirinya, kemudian kadang juga dia akan bergantung dengan hal tersebut. Karena biasanya kalau kita sakit, cuma sama dengan la yastarqun, orang nggak minta ruqyah, nggak minta ruqyah cuma. Yang hukum ruqyah adalah boleh cuma. Tapi meminta ruqyah itu akan membuat ketergantungan kita kepada Allah itu jadi sedikit cuma. Contoh misalnya kalau antum sakit, bentar-bentar ke dokter, minum obat, antum lupa yang memberikan kesembuhan itu Allah. Kadang-kadang kita mengatakan, anak sehat nih minum obat. Kalau anak nggak minum obat, sakit anak. Ini sehat nih dengan obat. Hanya kita lupa dengan Allah Jalla Jalaluhu. Padahal Allah yang memberikan kesembuhan jemaah. Maka sebagian para ulama mengatakan, jatuh kita dalam kesyirikan. Kenapa? Menjadikan obat tersebut bukan wasilah lagi, tapi dia penyembuh. Padahal obat itu wasilah, wasilah. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah Rabbul Alamin. Akhirnya kita ketergantungan dengan obat. Bahkan ada orang disebutkan oleh Nabi SAW di antara kesyirikan tersebut, apa kata dia ketika dia berobat? Dia mengatakan, seandainya bukan karena Allah dan obat ini, seandainya bukan karena Allah, wabillahi wa dawa, dan obat ini. Beliau menyebutkan menggunakan waw misalnya. Kalau dalam kaidah fikih itu waw ma'iyah namanya, cuma itu bukan waw atof. Beda kalau waw atof. Waw atof yang ini. Anda belajar masalah bahasa Arab atau masalah usul fikih, ada waw atof, ada waw ma'iyah. Waw ma'iyah itu menggabungkan dua yang berbeda menjadi satu hukum. Derajatnya sama, Allah dengan obat tersebut. Maka yang pas kita ucapkan, Allah yang menyembuhkan saya, kemudian obat. Kemudian itu maksudnya perantara obat. Jangan kita mengatakan Allah yang menyembuhkan dan obat. Itu dilarang dalam agama Islam juga. Itu faedah bahasa Arab. Adapun kalau dia waw atau kayak seperti ini, dia tidak berobat dengan besi panas. Dia tidak minta ruqyah di sana pakai waw, dan dia tidak tatayur. Tatayur itu hukumnya haram. Tapi ngeruqyah, berobat dengan kain itu tidak haram, cuma hukumnya makruh. Itu namanya waw atau. Dan ini faedahnya luar biasa, cuma belajar bahasa Arab dan seterusnya. Nah, kemudian beliau mengatakan wala yastarqun, tidak meminta ruqyah. Tidak meminta ruqyah, dia sendiri yang minta. Bukan diruqyah oleh orang lain, tiba-tiba dia kesurupan, keluarganya paham dengan hal tersebut, diruqyah, maka nggak jadi masalah. Atau mungkin dia dulu belum paham dengan hal tersebut, maka nggak jadi masalah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang
senantiasa menjaga diri kita jangan diruqyah orang dulu, tapi kita yang meruqyah diri kita sendiri. Maka lihat ada seorang sahabat yang dia disengat oleh kalajengking, dia bacakan qul huwallahu ahad 3 kali, dia tiup, sembuh penyakitnya. Dia baca Al-Fatihah, sembuh penyakitnya. Maksudnya di sini Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulullah SAW ngabarin kita usaha dulu, jangan bergantung kepada yang lain. Dan Masya Allah jemaah ini pernah kita lakukan jemaah. Ketika beberapa tahun kita ditimpa oleh COVID, siapa yang berani ketika dia demam pergi ke rumah sakit? Gak ada jemaah, takut dia nanti kena corona. Padahal ada BPJS yang dia gunakan, kemudian dia gratis berobat, tapi kita tidak mau melakukan hal tersebut. Akhirnya kita mencari obat-obatan tradisional, kita menggunakan minyak kayu putih, kita minum apa, kemudian sembari berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itu yang baik jemaah. Obati dulu, jangan bergantung kepada pengobatan dan yang lainnya jemaah. Allah ini ngajarin kita, Rasulullah ngajarin kita supaya kita ini berusaha dulu jemaah, sembari kembalikan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yatatayyarun. Di antara tanda-tanda supaya orang itu bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, dia tidak menganggap sial. Dan sekarang banyak orang yang menganggap sial jemaah. Angka 13 sial. Maka kalau ada hotel gak ada kamar 13, gak ada lantai 13-nya jemaah. Ada hari sial, nabrak kucing sial, ada kupu-kupu masuk ke rumahnya sial, ada burung gagak di atap rumahnya sial. Itu haram jemaah, gak boleh. Yang memberikan kesialan itu adalah Allah Jalla Jalaluhu. Apa ingin uji kita jemaah? Apakah kita senantiasa kembali kepada Allah Rabbul Alamin, ataukah kita mencari cara supaya hilang hal tersebut? Akhirnya dia tambah kedukun, tambah sial lagi dia jemaah dan seterusnya. Itu haram, nggak boleh jemaah. Menganggap sial sesuatu itu ke makhluk Allah Rabbul Alamin, itu hukumnya adalah haram, nggak boleh. Kemudian yang berikutnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Dan kita katakan tawakal itu bukan pasrah diri. Antum pengen rezeki antum diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu, usaha. Kita pengen masuk surga jemaah, tawakal. Bagaimana tawakalnya? Apakah kita berserah diri mengatakan Allah sudah tentukan Anda masuk surga, Allah sudah tentukan Anda masuk neraka, ngapain Anda bekerja, ngapain Anda beramal? Tawakal sudah. Kalau mati ya mati, masuk neraka masuk neraka. Nah, berusaha cari dulu amalan-amalan tersebut supaya kita bisa masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Itu nama orang tawakal, berusaha aja, bukan berdiam diri, bukan tidak mau ibadah. Kita ingin masuk surga Allah Rabbul Alamin, tapi kita tidak berusaha dengan hal tersebut. Allah Jalla Jalaluhu tidak akan berikan hal tersebut. Tawakal, berusaha. Kita sakit dengan sehat, cari cara untuk menyembuhkan diri kita. Kita miskin, pengen kaya, kita kerja. Jangan antum tidur di rumah. Siapa yang ngasih antum duit? Walaupun rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Rabbul Alamin, tapi ada sebab dan musababnya jemaah. Ada cara supaya tercapai hal tersebut. Karena semua yang kita inginkan Allah akan berikan kalau kita berusaha jemaah. Kemudian apa yang terjadi? Faqama Ukasa ibnu Mihsan. Maka bangunlah Ukasa, kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah an yaj'alani minhum ya Rasulullah." Doakan aku supaya aku termasuk orang-orang yang 70.000 golongan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab ya Rasulullah. Faqala anta minhum. Nabi mengatakan, engkau termasuk salah seorang dari mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qama rajulun akhar. Kemudian ada laki-laki yang lain pun berdiri. Faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum ya Rasulullah. Doakan aku supaya Allah menjadikan aku termasuk dari mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabaqaka biha Ukasa. Ukasa sudah mendahului engkau. Maksudnya supaya bukan Nabi nggak mau mendoakan sahabatnya. Nabi pengen mendoakan sahabatnya. Tapi kalau doakan satu, semuanya nanti berdiri. Semuanya nanti berdiri. Maka Nabi SAW sudah menjelaskan,
sifat-sifat orang yang dia bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Pertama, dia tidak tatayur, dia tidak minta diruqyah. Yang kedua, dia tidak berobat dengan besi panas. Yang ketiga, dia tidak tatayur, menganggap sial segala hal, tak boleh. Karena yang memberikan kesialan itu Allah. Maka berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu supaya dihilangkan kesialan kita. Kemudian yang keempat, bertawakal kepada Allah. Ingat, bertawakal ini bukan pasrah. Kita pengen masuk surga, harus berusaha nyari amalan supaya masuk ke dalam surga. Mana di antaranya? Jangan sampai amalan kita ini diiringi dengan kesyirikan, jemaah. Nah, kita duduk di majelis taklim, kita bertawakal untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Tapi jangan barengin majelis taklim, duduk di majelis taklim itu riya, sum'ah, pengen dipuji, pengen disanjung oleh orang lain lah. Tidak. Tapi kita belajar ilmu itu supaya memperbaiki amalan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian, apakah orang-orang yang penuh dengan dosa itu bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Kan semua kita berdosa juga. Apakah bisa? Iya, bisa. Pernah disebutkan bahwasanya ada seorang perempuan Al-Ghamidiyah yang dia ambil dari perbuatan zina. Dia datang kepada Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inni zanaitu wa inni hubla minaz zina. Aku berzina wahai Rasul, sekarang aku hamil wahai Rasul. Fatahhirni, bersihkan aku wahai Rasulullah SAW, kata perempuan tersebut. Tapi Nabi SAW mengatakan, sampai aku melahirkan nanti balik lagi. Pas selesai melahirkan, dibawa anak tersebut, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, Anda sudah melahirkan wahai Rasulullah. Fatahhirni wahai Rasulullah. Dia ingin ampunan Allah, jemaah. Sakit kepalanya dengan hal tersebut. Dia ingin bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dia rela dia dibunuh, jemaah. Yang penting dosanya diampuni oleh Allah Jalla Jalaluhu. Apa kata Rasulullah SAW? Irji hatta tabtili. Maka pulanglah sampai engkau selesai menyusui dia selama 2 tahun. Itu 2 tahun lebih dia nunggu dalam keadaan merasa dirinya bersalah, jemaah. Kemudian dia datang kepada Nabi, dia perlihatkan anak tersebut, dikasihkan roti, kemudian dia dirajam sampai mati. Kemudian tatkala sudah selesai pengurusan jenazahnya, dia dimandikan, dikafani, kemudian Nabi SAW mau mensolati dia. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tusalli alaiha wa hiya zina. Engkau mau sholat kepada dia wahai Rasulullah, sedangkan dia adalah pelaku zina. Maka Nabi SAW mengatakan, laqad tabat taubatan law qusimat li sab'ina min ahli Madinah la kafatu. Dia sudah bertobat, kata Nabi SAW. Seandainya taubatnya ini dibagi ke 70 penduduk Madinah, maka telah selesai, telah cukup untuk mengampuni dosanya. Kemudian dengan bertobat tersebut bisa mengampuni dosa kita dan kita bisa masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala bighairi hisabin wala adab. Kemudian ada permasalahan yang lain, gimana? Nih, Anda dengar tadi, karena ini kebetulan tema khutbah Jumat Anda Jumat tadi pas waktu khutbah Jumat. Anda lihat ternyata, kok sama hadisnya dengan yang Anda kaji di sini. Sempat ada yang bertanya, Jumat selesai khutbah Jumat tadi. Dia mengatakan, khususnya untuk ruqyah, Ustaz. Ini ruqyah yang dimaksud ini ruqyah yang mana? Karena ada sebagian orang yang meruqyah mengatakan, praktisi ruqyah mengatakan, yang tidak dibolehkan dalam hadis ini adalah ruqyah yang syirik, kata mereka. Berarti kalau ruqyah yang dia tidak ada jampi-jampinya, yang tidak ada mantra-mantranya boleh. Kita katakan, lah, hadis ini umum, mau dia ruqyah syariah atau enggak ruqyah syariah, itu akan membuat orang itu terhalang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tapi ingat bahwasanya ruqyah itu boleh, yang syar'i, jemaah. Mana dalil menunjukkan hal tersebut? Potongan hadisnya, jemaah, yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman. Dia ketika disengat oleh kalajengking, dia meruqyah dirinya, jemaah. Bukan meruqyah dirinya, dia minta diruqyah. Akhirnya diruqyah dia, kemudian disebutkan oleh Sa'ad, ini ada hadis. Kalau engkau amalkan,
itu akan membuat engkau masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Sekarang Anda tanya jemaah, itu Hasan bin Abdurrahman itu ngeruqyah syariah apa dia ngeruqyah syirik jemaah? Syariah. Tapi saat mengatakan di sini hadis Nabi SAW seperti ini dari Ibnu Abbas dan dijelaskan di sini Nabi SAW mengatakan wala yastarqul, orang yang tidak minta ruqyah jemaah. Berarti yang dimaksud di sini mau dia ruqyah syariah, mau dia ruqyah baru syariah, tetap hal tersebut akan membuat dia tidak bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan ruqyah itu boleh, nah boleh cuma, tapi kalau kita minta nggak dapat keutamaan ini, maka kita berusaha. Kemudian disebutkan oleh para ulama, bagaimana dengan hadisnya? Apakah hadis ini khusus kepada para sahabat yang 70.000 golongan ini saja yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab? Kita katakan enggak. Para ulama menyebutkan nanti 70.000 golongan ini akan salah satu dari mereka itu akan membawa 70.000 lagi dan seterusnya. Ada yang mengatakan 10.000 lagi dan seterusnya. Dan sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita di antara mereka yang jemaah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan untuk bab yang ketujuh ini, babul yakin wa tawakkul, bab tentang keyakinan dan bertawakal kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sisanya kita gunakan untuk tanya jawab. Tafadhol, mungkin ada pertanyaan.